Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, berkati umat-Mu, beri kami hati yang lemah lembut Tuhan. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana. Biar nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jamah setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini. Biar setiap pribadi bertemu dengan firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara, ada sedikit pengumuman yang saya ingin sampaikan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Nanti saudara pulang, saudara yang punya anak-anak 5-6 tahun ke bawah ataupun punya cucu, saudara diundang dengan penuh hormat di lantai 1 di Youth Sanctuary. Saudara akan menerima briefing tentang sekolah yang ada di tempat ini, yaitu Kids Castle by Montessori. Dan saya rindu supaya lebih banyak lagi saudara yang bisa menikmati dan anak-anak kita bisa dididik dengan penuh nilai-nilai yang benar, ya. Sejak dari dini mereka sudah dibekali dengan nilai-nilai yang benar dan penting sekali. Jadi saudara yang orang tua, hari ini saudara akan diberikan masukan, diberikan tuntunan tentang apa itu sekolah, kenapa kita harus memperhatikan pendidikan anak-anak kita sejak dini, yaitu sekolah-sekolah yang mengenal dan mengajarkan benih-benih kebenaran firman, ya. Nah, saudaraku, sekarang juga saudara boleh lihat ke sebelah kanan saudara di atas, saudara lihat ada Kingdom of God Music Academy. Jadi saudara yang punya anak-anak yang punya bakat, punya talenta untuk bermain musik, seni suara, ada orang-orang guru-guru yang memang ahli di bidangnya, dan mereka akan membentuk, mendidik, mempersiapkan anak-anak ini untuk belajar dan mengerti tata krama melayani. Tapi juga minimal buat mereka bisa belajar untuk mengenal dan menumbuhkan nalar-nalar perasaan yang baik, gitu ya. Jadi nanti saudara bisa hubungi, ada Priska, mana Priska tadi? Angkat tangan. Nah, ada Priska di sana, dan juga ada Christian, ada Rifan. Saudara bisa hubungi salah satu hamba-hamba Tuhan ini untuk minta informasi lebih jelas, ya. Jadi semua yang ada di gereja ini lebih diutamakan untuk saudara yang ada di tempat ini, supaya semua saudara diberkati dengan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan jangan lupa nanti pulang saudara makan di bawah, ya. Oke, sekarang kita siapkan hati kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, siapkan kami Tuhan. Berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih hamba-hamba Tuhan. Saudara, selama beberapa bulan terakhir ini kita belajar dan kita merenungkan bagaimana covenant atau perjanjian yang Tuhan ikat dengan sumpah dengan Abraham ribuan tahun yang lalu. Sumpah itu, janji itu, covenant itu terus dihidupi, mengalir dari satu generasi ke generasi lainnya, sampai kemudian digenapilah covenant itu, yaitu Kristus Yesus lahir sebagai juru selamat umat manusia. Selama berbulan-bulan terakhir, saudara mengikuti, saya sampaikan bagaimana dalam prosesnya ada orang-orang tertentu yang punya warna sebetulnya biasa saja. Bahkan untuk hitungan manusia sederhana, mereka adalah orang-orang yang tidak qualified. Orang-orang yang seharusnya tidak diperhitungkan. Ada nama-nama perempuan dicatat di dalam kitab Injil Matius pasal 1. Dan mereka adalah orang-orang yang gagal menurut dunia. Orang-orang yang dibuang. Ada pelacur, ada perempuan sundal, ada orang dari bangsa-bangsa Moab, dari tanah Kanaan. Orang-orang yang dilecehkan, disingkirkan, tapi Tuhan angkat untuk menggenapi semua. Covenant itu mengalir dari Abraham sampai kepada Kristus. Nah, dalam prosesnya berbulan-bulan saudara sudah melihat dan mendengar bagaimana karakter-karakter luar biasa inilah yang menggetarkan hati Tuhan, sehingga Tuhan katakan ini harus dimunculkan, ini harus dimunculkan. Karena ini membuktikan atau menunjukkan bagaimana posisi hati Tuhan untuk menggenapi covenant ini.
Nah, saudaraku, beberapa waktu terakhir ketika saya merenungkan, saya merasa penting untuk menyampaikan hal bagian terakhir daripada serentetan nama-nama ini, yang daripadanya kita juga bisa belajar. Nah, ini hal yang paling penting, yaitu Yusuf, suami daripada Maria, yang disebut sebagai bapa daripada Yesus Kristus. Nah, saudaraku, saudara perlu memahami kebenaran firman Tuhan ini. Yusuf itu bukan orang yang luar biasa. Dia orang biasa-biasa saja. Tetapi dia mempunyai satu karakter yang luar biasa. Yusuf itu adalah keturunan Abraham, keturunan Daud. Pada posisi terakhir, ketika Tuhan mengalirkan benih ilahi itu turun dari Abraham sampai Yesus akan dilahirkan. Pada waktu itu ada satu pribadi yang akan menentukan apakah betul janji Tuhan akan digenapi atau tidak. Dan pribadi itu adalah Yusuf, suami Maria. Dia disebut sebagai tukang kayu, orang biasa. Tapi tahukah saudara, Yesus itu adalah anak Allah. Julukan lain, selain disebut sebagai anak Allah, dia juga disebut sebagai anak Yusuf, anak tukang kayu. Saudaraku, tiba-tiba Yusuf diangkat tinggi luar biasa. Yang tadinya ini adalah anak Allah yang hidup, tapi dia juga disebut sebagai anak tukang kayu, anak Yusuf orang Nazaret itu. Saudaraku, Yusuf itu bukan orang luar biasa, biasa saja. Saudara tahu, di dalam seluruh Alkitab, Yusuf itu kerjaannya cuma narik-narik keledai, gitu ya. Pada waktu Yesus dilahirkan, dan kemudian geramlah hati Herodes karena merasa ditipu oleh orang-orang Majus. Herodes berikhtiar, dia akan bunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun yang ada di Bethlehem. Lalu Tuhan dalam mimpi datang kepada Yusuf. Tuhan katakan, Yusuf sekarang bawa anak itu dengan ibunya keluar dari Bethlehem. Yusuf ambil keledainya, dinaikkan ibu dan anak itu ke atas keledainya, dituntun keledainya masuk ke tanah Mesir. Hanya karena Tuhan perintahkan dia lewat mimpi. Di tanah Mesir itulah Alkitab mencatat gini, Yesus harus masuk ke tanah Mesir supaya genaplah firman Tuhan bahwa dari Mesir aku panggil anakku. Kemudian setelah Herodes mati, Tuhan memberi mimpi lagi kepada Yusuf. Tuhan katakan, sekarang Yusuf waktunya engkau pergi kembali ke tanah Israel, ke tanah Yudea. Dibawa lagi, dituntun ibunya dan anak itu ke tanah Yudea. Sampai di tanah Yudea kemudian terdengar bahwa Herodes sudah digantikan dan penggantinya itu sama-sama bengis. Tuhan datang lagi kepada Yusuf. Tuhan katakan, Yusuf sekarang bawa kembali anak itu, pergi ke Nazaret. Dituntun lagi keledai itu, pergi ke Nazaret. Kemudian Alkitab berkata begini, supaya genaplah firman Tuhan bahwa dia akan disebut orang Nazaret, the Nazarene. Yesus disebut sebagai orang Nazaret karena Yusuf membawa dia ke Nazaret. Saudaraku, dari seluruh cerita ini, Yusuf itu gak punya hal yang luar biasa. Sederhana, dia tidak pernah berkhotbah, dia tidak pernah menyembuhkan orang sakit, dia tidak pernah melakukan satupun mujizat. Dia hanya nuntun keledai. Tapi ada satu karakter yang luar biasa dari Yusuf. Alkitab berkata begini, ya. Matius 1, coba lihat. Ayat 19. Tampilkan juga dari The Good News Bible. Matius pasal 1 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara perhatikan, Alkitab mencatat begini, karena Yusuf seorang yang tulus hati. Good News Translation berkata gini, Joseph was a man who always did what was right. Dia adalah pribadi, seorang pria yang selalu melakukan apa yang benar. Coba saudara renungkan sebentar. Seandainya manusia menyebut kita, oh orang ini selalu berbuat benar, kita adalah orang yang luar biasa, sempurnanya. Karena orang lain berkata, dia orang yang melakukan selalu semua yang benar.
Tapi kalau Tuhan sendiri sampai berkata, karena Tuhan tahu ini adalah orang yang selalu melakukan apa yang benar. Betapa luar biasanya Yusuf di hadapan Tuhan. Saudara tahu, kalau hari itu ketika Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun merancang satu rencana besar, yaitu satu benih ilahi yang diucapkan dengan sumpah dengan satu orang, yaitu Abraham. Benih itu mengalir kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, dan terus kepada Yehuda dan semua keturunan-keturunannya. Pada satu titik, kalau pribadi itu menolak untuk menjadi suami daripada Malia, habis total semua rencana Tuhan. Seandainya, dan Yusuf sudah benar-benar memikirkan itu. Alkitab mencatat gini, Yusuf hendak menceraikan Maria. Pada waktu itu mereka bertunangan. Yusuf hendak menceraikan Maria diam-diam. Karena apa? Maria ditemukan sudah hamil. Dan katanya hamil dari Roh Kudus. Katanya dia juga nggak tahu apa-apa. Yusuf itu manusia biasa. Dia pikir kalau saya punya hak untuk menceraikan Maria. Saya punya hak untuk mencari wanita lain. Dan mungkin ada keraguan-raguan di hati Yusuf. Apakah betul ini bayi yang dikandung oleh Roh Kudus atau ini bisa-bisanya Maria? Pada waktu itu dan sampai hari ini tidak pernah ada wanita hamil karena Roh Kudus kecuali Maria. Dan itu adalah tujuan ilahi. Gak mudah untuk menjadi Yusuf menerima pernyataan ini. Kemudian Tuhan datang dalam mimpi. Tuhan katakan kepada Yusuf, Yusuf, jangan takut, terima dia sebagai istrimu. Kalau Yusuf mengatakan, no Tuhan, sorry, cari orang lain. Jangan saya nggak bisa terima. Karena saya korban perasaan. Bagaimana saya bisa melihat tunangan saya sudah hamil sebelum menikah. Dan dihamili oleh siapapun saya nggak tahu, bukan saya. Dan kemudian orang ini, anak dalam kandungan ini akan bertumbuh menjadi anak seumur hidupnya. Dan saya harus berpeluh cari kayu, potong kayu untuk membiayai supaya anak ini bisa hidup. Menyekolahkan, kalau sakit saya harus obati, kalau lapar saya harus kasih makan. Semua ada di pundak saya. Semua pria dengan akal sehat punya hak untuk berkata, no, not me. Jangan saya Tuhan. Oke lah, saya nggak akan mempermalukan dia. Saya akan ceraikan diam-diam. Saya akan singkirkan diam-diam supaya nggak ada orang yang datang merajam si Maria ini. Saya akan lakukan diam-diam. Itu sudah noble, itu sudah luar biasa. Tapi ketika firman Tuhan datang, ketika Tuhan datang dalam mimpi kepada Yusuf, Tuhan katakan, Yusuf, jangan ragu-ragu, terima dia sebagai istrimu. Ini adalah the grand finale daripada seluruh perjalanan covenant ini. Kalau pribadi ini menolak, dicarikan, mungkin ada si Udin atau si Ujang yang bersedia mengawini Maria, tapi dia belum tentu keturunan Abraham. Dia bukan anak daripada Daud, dia bukan anak Yehuda, dan terus turun-temurun sesuai dengan garis keturunan yang sudah Tuhan tetapkan. Ini adalah orang terakhir yang harus mengatakan, oke, I will go along with you. Aku akan berjalan bersama rencanamu. Kenapa Tuhan mengambil resiko yang begitu bahayanya? Dan orang ini hampir menolak. Karena Tuhan lihat, Tuhan tahu. Ini yang disebut ketulusan hati. He is the man who always did what was right. Dia adalah orang yang selalu melakukan apapun yang benar. Saudaraku, hari ini saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Apabila terhadap kita dikatakan oleh Tuhan bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh selalu melakukan apa yang benar, saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Saudaraku, nanti kita akan belajar dan melihat lebih jauh lagi dari Filipi 2 ayat yang kelima. Coba dibacakan, Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ini hal yang sangat sederhana tapi ini sangat dalam. Saya rindu supaya saudara memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara pulang bawa kebenaran firman Tuhan ini menjadi bekalmu sepanjang minggu ini. Saudaraku, Alkitab berkata gini, Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi. Dikatakan gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh juga pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus. Saudaraku, gereja Tuhan akan belajar mengenal dan mengasihi Tuhan. Umumnya, selama ini kita mengenal Tuhan lewat pikiran kita. Kita belajar memahami Tuhan. Kita belajar untuk membuat Tuhan masuk akal buat kita. Kita belajar mengerti Tuhan, mengerti cintanya Tuhan, dan menata semua apa yang kita lakukan sesuai dengan pikiran kita. Itu manusiawi. Selama ini kita melakukan itu berulang-ulang kali. Dan itu nggak salah, saudaraku. Karena firman Tuhan katakan, belajar untuk memiliki apa yang ada dalam pikiran Kristus. Tapi bukan hanya itu. Belajar juga untuk mengerti apa yang ada dalam perasaan Tuhan. Nah, saudaraku, ini jauh lebih dalam. Ketika suami istri, ketika dua orang itu jatuh cinta, sebagian cinta itu kandas, atau sebagian cinta itu mulai menjadi samar-samar. Kenapa? Karena sebatas pikiran kita. Kan saya sudah biayai, kan saya sudah lakukan ini, kan saya sudah lakukan ini. Itu bukti saya mencintai. Saya berikan ini, saya berikan itu. Apa masih kurang, saudaraku? Ini semua berdasarkan pikiran kita. Tapi kita lupa bahwa ada hal-hal lain yang sebetulnya cinta itu bukan cuma sekedar akal sehat, tapi ada perasaan yang tertumpahkan. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya melihat satu video. Ada suami istri di Idaho. Mereka sudah menikah 60 tahun lebih. Sang suami kena Alzheimer. Mulai pikun, mulai lupa. Tapi mereka saling mencintai. Jadi kemana-mana harus ditemani. Kalau udah makan obat, nggak lama dia pengen makan obat lagi karena lupa baru sudah makan obat. Habis makan dia mau makan lagi. Jadi harus ada orang yang mengatakan, udah cukup. Sekarang waktunya untuk begini, waktunya begitu dan sebagainya. Satu kali, sedang semua sibuk beres-beres rumah dan sebagainya, sang suami nyelip keluar dari rumah. 3,5 jam dia nggak kembali. Semua orang bingung, istrinya bingung, telepon kanan, telepon kiri, telepon polisi. Orang cari, istrinya pun sudah tua. Nggak mungkin ke kanan ke kiri cari suaminya yang hilang. 3,5 jam nggak ketemu. Polisi lewat, menemukan suami ini lagi duduk di bawah pohon. Kelelahan, jalan orang tua kelelahan. Lalu polisi itu berhenti. Dia katakan, Pak, Bapak mau kemana? Bapak siapa? Nama saya Melvin Ambrose. Bapak tinggal di mana? Aduh, saya juga lupa saya tinggal di mana. Alamatnya mana alamatnya? Aduh, saya juga nggak ingat alamatnya. Lu Bapak mau kemana ini? Coba lihat, ada nggak KTP-nya, ID-nya dilihat. Dilihat, oh ini tinggalnya di sana. Ini betul nih orang yang hilang. Oke, ayo udah Bapak diantar sama polisi pulang ke rumah. Oh nggak mau. Lu Bapak ini udah capek, udah lelah. Ayo pulang. Enggak, saya nggak mau pulang. Saya harus lakukan sesuatu terlebih dahulu. Saya mau pergi ke toko bunga. Lu mau ngapain? Saya mau beli bunga. Hari ini ulang tahun istri saya. Diantar ke toko bunga. Dia beli beberapa kuntum rose, kemudian dibuka dompetnya. Cuma ada $2. Nggak cukup. Polisi keluarin dompetnya, dibayar pelan-pelan. Bunganya dibayarin oleh polisi. Kemudian diantar pulang. Sampai di rumah istrinya meneteskan air mata. Istrinya berkata begini, pikiran manusia bisa digerogoti oleh virus, oleh penyakit Alzheimer. Dia bisa lupa di mana rumahnya, dia bisa lupa di mana alamatnya, tapi hatinya tidak pernah lupa. Perasaannya tidak pernah lupa. Tiap-tiap tahun dia bawa bunga untuk istrinya. Perasaan cintanya masih bisa hidup. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau saudara mempunyai cinta kepada Tuhan, bukan cuma sekedar dengan pikiranmu, tapi juga perasaanmu bisa terarah kepada Dia. Hatimu bisa berdetak seirama dengan detak hatinya Tuhan. Engkau akan menjadi pribadi yang permanen di hadapan Tuhan. Cintamu akan kokoh permanen di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita akan dengarkan satu lagu ya. Ini lagu ini sesuatu yang sangat-sangat puitis. Kata-katanya sangat puitis dan sangat dalam. Saudaraku, tidak mudah untuk didengar dan langsung memahami isi daripada kata-kata ini. Lagu ini Haleluya ditulis oleh seorang Yahudi bernama Leonard Cohen.
Dan lagu ini melukiskan cinta yang begitu dalam. Terutama dia ambil tentang Daud, kemudian diselipkan tentang Simpson. Lagu ini dirancang dengan bahasa puisi yang begitu dalam. Nah, saya rindu saudara dengarkan dan perhatikan lagu ini ya. Mari silakan. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 Your faith was torn, but you needed proof. You saw her painting on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, but all I ever learned from love was who's to shoot somebody who drew you. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's in the light. It's a call and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Saudaraku, Leonard Cohen menuliskan kisah tentang Daud. Bagaimana dia seorang pemuji, dia seorang pemazmur. Kemudian Tuhan bawa sampai kepada satu titik di mana dia melihat wanita, dan wanita itu mencabut pujian dari mulutnya. She drew the song from his mouth. She drew the hallelujah from his mouth. Kemudian Leonard Cohen juga menuliskan tentang bagaimana Simpson dituntun sampai diperdaya oleh seorang wanita. Dalam akhir daripada semua ini, bait terakhir daripada lagu ini berkata gini: It's not a cry that you heard in the middle of the night. It's not someone that have seen the light. Bukan tangisan yang didengar di malam hari, bukan orang-orang yang sudah melihat cahaya, tetapi satu dingin dan a broken haleluya, satu haleluya yang patah, satu pujian yang rusak. Saudaraku, saya ingin sampaikan, berhari-hari saya coba renungkan. Saya bukan seorang linguistik, saya bukan orang yang bisa memahami puisi dengan mudah. Saya ingin mengerti ini apa yang ingin disampaikan oleh Leonard Cohen. Ya, saudaraku, dia melukiskan cinta itu sedemikian rupa bahwa yang terjadi ketika orang disakiti, ketika orang diremas-remas, dihancurkan,
Yang membuat Tuhan itu kecewa bukan cuma sekedar tangisan daripada Uria yang menangis di malam hari. Juga bukan karena Daud yang melihat cahaya, yang pernah melihat Tuhan begitu rupa. Tetapi haleluya yang menjadi patah, dingin dan sebagainya. Tapi tetap satu pujian. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, ini apa yang saya ingin bagikan kepada saudara. Hari ini belajar satu perkara. Ketika saudara dan saya gereja Tuhan ingin belajar mengerti perasaan Tuhan. Ada tiga benda yang ditempatkan di dalam tabut perjanjian. Ada tongkat Harun yang berbunga, ada mana, ada juga yang namanya 2 loh batu yang dipahat tentang 10 perintah Allah. Semuanya ditempatkan ke dalam tabut perjanjian. Saudaraku, mana itu bicara tentang firman Tuhan yang tiap-tiap hari kita makan. Tapi 2 loh batu juga bicara tentang firman Tuhan. Tapi bedanya, loh batu itu harus dipahat, ditempa, dipukul, sampai kemudian terukirlah satu firman yang sifatnya permanen. Kerusakannya juga permanen, dampaknya itu permanen. Kita suka mendengar dari minggu ke minggu, dari hari ke hari firman Tuhan. Oh, saya disegarkan, saya dikuatkan, saya dibangun. Itu semua ada dalam pikiran kita, karena pikiran kita diubahkan. Tapi Tuhan mengajar kita hari ini untuk belajar mengerti perasaannya Dia. Bagaimana saya bisa mengerti perasaan Dia? Saudara akan melihat nanti bahwa seringkali untuk belajar mengerti perasaan Tuhan sampai terukir di dalam loh batinmu, di dalam roh hatimu, itu dibutuhkan yang namanya palu dan chisel, paku pahat, untuk dipahatkan firman itu di dalam loh batu kita. Tapi kalau itu sampai sudah terjadi, engkau akan mempunyai firman itu yang bersifat permanen, tidak mudah goyah, tidak mudah diambil oleh siapapun. Anak-anak Yahudi diajar sejak dini. Musa berkata di dalam Ulangan 6, ajarkan kepada anak-anakmu siang dan malam. Ketika engkau bangun pagi, ketika engkau mau tidur, ketika engkau mau makan, ketika engkau pergi berjalan-jalan, ajarkan itu. Dan orang-orang Yahudi di Israel sampai di seluruh dunia, sampai hari ini, mereka mendoakan apa yang Musa ajarkan di Ulangan 6 dalam satu doa yang disebut Syama Israel. Setelah Perang Dunia Kedua terjadi, pada waktu Perang Dunia II terjadi di Eropa dan Eropa Timur, orang-orang Yahudi ini ketakutan. Dia ambil anak-anak bayinya, anak-anak umur 1 tahun, umur 2 tahun, diserahkan kepada gereja Katolik, diserahkan kepada semua orang-orang panti-panti asuhan, supaya anak itu bisa selamat. Perang Dunia selesai, Perang Dunia Kedua selesai. Kemudian muncullah satu bangsa yang namanya bangsa Israel. Mereka mencari mana tokoh-tokoh masa depan kita, mana anak-anak yang dibuang oleh orang-orang Yahudi yang harus menyelamatkan diri. Saudara tahu, mereka pergi ke panti-panti asuhan di Eropa Timur. Dia katakan, berikan anak-anak Yahudi itu kepada kami. Kami akan ajar mereka untuk belajar firman Tuhan secara benar. Mereka bilang, nggak bisa. Ini nggak ada bedanya dengan anak-anak Eropa yang lain. Semuanya sama, lihat wajahnya sama, kulitnya sama, semuanya sama. Lalu orang-orang Yahudi berkata gini, coba kasih lihat kami nama-nama belakangnya. Oh, nama belakangnya juga bisa sama. Orang Jerman namanya Weber, orang Yahudi juga bisa namanya Weber. Namanya Cohen juga orang-orang Eropa namanya Cohen. Namanya Klimaczewski orang-orang Poland, orang-orang Yahudi juga namanya begitu. Sama semuanya, nggak ada bedanya. Rosenberg, Rosenheim dan sebagainya, semua namanya sama. Lalu mereka berpikir, ini nggak bisa ditagih. Mereka katakan, kalau kamu bisa buktikan ini anak Yahudi, ini bukan anak Yahudi, kami akan serahkan kembali ke tanah Israel. Bagaimana caranya membedakan? Mereka berdoa, mereka cari hikmat Tuhan. Lalu seorang rabai berkata begini, oke, kirim seorang ibu Yahudi. Minta pada waktu pagi, jam 5 pagi, jam 4 pagi, ketika anak-anak itu masih tidur. Ibu Yahudi masuk di tengah-tengah panti asuhan di mana anak-anak Yahudi itu tidur. Lalu ibu ini berkata, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad.
tiba-tiba anak-anak Yahudi itu bangun. Dia berteriak, "Mami, Mama, Mamuska," dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Mereka ingat apa yang diajarkan maminya beberapa waktu yang lalu. Dunia mencoba merubah pola pikir mereka. Dunia mencoba menanamkan satu faham berbeda. Lupakan Syama Israel, lupakan ini, lupakan itu. Ingat apa yang kami ajarkan. Tapi karena sudah menyentuh perasaan, ketika Syama Israel dikumandangkan, mereka ingat lagi. Aku harus bersyukur. Ingat hai Israel, Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan sebagainya. Itulah yang diajarkan berulang-ulang kali sejak dini, sejak mulut bayi-bayi. Saudara tahu, saya ingin sampaikan, kalau cintamu kepada Tuhan sampai menyentuh perasaan Tuhan, ini permanen sifatnya. Dan ini tugas kami gembala untuk memastikan gereja ini menaruh cintamu, menaruh perasaan Tuhan seperti perasaanmu sendiri. Dan untuk mencapai ini seringkali saudara dan saya akan melewati satu masa di mana Tuhan akan pahatkan firman itu dalam loh hatimu. Bukan cuma sekedar makanan mana. Hari ini saya berkhotbah, ini mana yang dimakan. Oh, senang saya diberkati, saya dipuaskan dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan mahatkan sesuatu dalam loh hatimu, saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Engkau akan melihat Tuhan dengan perasaanmu, dengan hati nuranimu. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan ini. Sekarang perhatikan kembali apa yang Filipi 2 ayat 5 katakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ketika Tuhan menuliskan tentang kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan rindu supaya kita belajar mengerti, bukan cuma jalan pikirannya Tuhan, tapi Tuhan mau kita mengenal jantungnya Tuhan, perasaannya Tuhan. Saudaraku, kiblatnya, contohnya adalah Yesus sendiri. Saya ajak saudara untuk melihat apa yang dikatakan tentang Yesus di dalam Matius 12. Perhatikan Matius 12 ayat 18 sampai 19. Silakan. Matius pasal 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Saudaraku, ini adalah lukisan tentang Yesus. Ini adalah gambaran yang firman Tuhan katakan tentang Yesus. Bapa berkata, lihat itu hambaku, yang kepadanya jiwaku berkenan, bukan rohku berkenan. Rohnya adalah dari Tuhan. Rohnya satu, yaitu roh Allah sendiri. Tetapi Tuhan secara clear berkata, lihat hambaku itu, jiwanya berkenan kepadaku, kepada jiwaku. Di dalam jiwa manusia ada yang namanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendaknya inilah yang berkenan kepada Bapa. Di dalam tabut perjanjian ada 3 benda. Ada yang namanya mana, ada yang namanya 2 loh batu yang dipahat, ada yang namanya tongkat Harun yang bertunas. Saudaraku, saya nggak punya waktu untuk bicara semua ini, tapi mana itu bicara tentang makanan untuk pikiran. Loh batu yang dipahat adalah firman yang dilukiskan, dipahatkan ke dalam jiwa kita. Itulah yang mengukir perasaan kita. Dan untuk itu seringkali sampai korban perasaan. Karena perasaan yang harus diukir itu akan mengorbankan perasaan kita sendiri. Kalau itu sudah terjadi, tergenapi, maka kehendak Tuhan akan kita ikuti. Sehingga kita bisa berkata seperti Yesus, not my will but your will be done. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Tapi dimulai dengan pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Nah saudaraku,
untuk menerima pikiran itu diajar, dibentuk, dinasehati. Tapi kalau sampai perasaan itu dibentuk, itu akan korban perasaan, nggak enak, nyelekit. Tapi kalau saudara biarkan itu terjadi, sesuatu yang permanen akan tercipta. Saudara tahu ini adalah lemon. Seandainya saya squeeze, saya peras lemon ini, saudara tahu apa yang akan keluar? Yang akan keluar adalah lemon juice. Kenapa yang keluar lemon juice? Bagaimana kalau saya pencet lebih keras lagi, saya squeeze lebih kuat-kuat lagi, saya lempar dan saya injak-injak? Mungkinkah saya akan berharap yang keluar adalah apple juice, atau strawberry juice, atau raspberry juice, atau yang lain-lain? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena yang di dalam ini lemon. Benar. Sekarang kalau saya ganti lemon ini adalah kita. Kalau saudara diperas, kalau saudara disakiti, dihianati, ditekan, dilucuti, apa yang akan keluar? Caci maki, kemarahan, kekecewaan, kepahitan. Loh, kenapa yang keluar begitu? Is it fair kalau saya katakan karena yang di dalam itu pahit, yang di dalam itu kecewa? Karena kalau betul-betul yang di dalam itu lemon, diperlakukan seperti apapun, yang akan keluar adalah lemon juice. Diinjak-injak, dihianati, diperas-peras, dibanting, tetap yang keluar lemon juice. Karena memang yang di dalam itu lemon. Kenapa manusia bisa beda? Kalau saya disakiti, oh itu karena dia jahat, karena dia melakukan ini, karena dia berbuat seperti itu kepada saya, sehingga saya kecewa, sehingga saya pahit, saya marah. Sesungguhnya, that's what it is in me. Itulah yang ada di dalam diri saya. Saudaraku, saya ingin sampaikan, seringkali Tuhan bawa kita kepada satu titik di mana engkau akan diperas, ditekan, diinjak-injak, dihianati. Supaya apa? Supaya yang busuk itu keluar. Supaya kita, saudara dan saya tahu bahwa saya ada kebusukan. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Yesus? Ketika Bapa berkata, ini adalah hambaku yang kepadanya jiwaku berkenan. Kenapa jiwa Bapa berkenan? Karena ketika diperas, ditekan, tidak ada sumpah serapah, tidak ada kekecewaan. Yang ada, Bapa, jangan tangguhkan kesalahan itu kepada mereka. Sebab mereka nggak mengerti apa yang mereka lakukan. Kenapa bisa begitu? Karena yang di dalam seperti itu, yang di dalam itu lemon, nggak mungkin keluar yang lain. Tapi bagi kita bisa seringkali yang keluar berbeda. Karena Tuhan ingin tunjukkan itulah yang ada dalam dirimu sendiri. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Dr. David Gibbs. Dia seorang lawyer, tapi dia juga seorang hamba Tuhan. Satu kali dia diundang berkhotbah di satu gereja. Dia datang ke gereja itu, ditempatkan di satu hotel sederhana, tapi cukup baik. Dr. Gibbs, nanti hotelnya di sini disebutkan. Oke, dia datang pada malam hari. Dia datang, kemudian dia pikir, saya beristirahat dulu. Saya mau mandi, saya mau beristirahat. Datang ke resepsionis, ambil kunci dan sebagainya. Kemudian dia mau mandi. Dia buka keran, gak keluar air. Dia buka wastafel, gak keluar air. Dia telepon housekeeping. Housekeeping, ini kamar saya, kamar 123 katakanlah. Gak ada air keluar. Housekeeping ini seorang wanita muda berkata, I know. Tapi saya nggak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku tahu, memang nggak keluar air, tapi aku nggak bisa menjelaskan. Saudara, Dr. Gibbs ini langsung amarahnya naik, langsung keluar kata-kata yang tidak diurapi Tuhan. Dia berkata gini, bagaimana kamu katakan kamu tahu? Kalau saya sebut kamu bodoh, itu adalah pelecehan bagi kata bodoh itu sendiri. Kamu berhutang apology, berhutang untuk minta maaf kepada ibumu sejak dari kandungan ibumu. Lalu keluar kata sumpah serapah sampai capek Dr. Gibbs. Karena ini perempuan tidak ngomong apa-apa, dia tanya lagi, kamu masih di situ? Iya, saya masih di sini. Terus Dr. Gibbs berkata gini, apakah ada yang ingin kamu katakan? Dia berkata, oh ya, ada satu.
Karena engkau menanya ini, saya mau sampaikan sesuatu. Saya adalah mahasiswa sekolah Alkitab, di mana engkau menjadi pembicara utama dari waktu ke waktu. Langsung perasaannya berbeda. Saya sangat diberkati dengan pelayananmu. Saya bukan orang kaya, tapi saya sisihkan setiap dolar yang saya bisa sisihkan untuk bantu pelayananmu. Saya merasa gagal hari ini. Saya mohon maaf, saya telah gagal. Dr. Gibbs gak bisa berkata apa-apa, dia turun. Dia berlutut di hadapan kaki daripada wanita muda ini. Dia katakan, saya yang harus minta maaf. Apa yang saya ucapkan itu sama sekali sampah dan tidak benar. Saya tidak ingin satu orang pun berkata seperti itu buat anak saya ataupun buat istri saya. Saya minta maaf. Wanita itu bilang, bukan saya yang gagal, saya salah. Enggak, kamu gak salah apa-apa. Firman Tuhan ajarkan, sekalipun apapun yang terjadi, saya tidak harus berbicara dengan kasar dan caci makian seperti ini. Saudaraku, singkat cerita, Dr. Gibbs meneruskan pelayanannya. Kemudian beberapa waktu setelah itu diundang kembali oleh gembala yang menggembalakan gereja di situ. Selesai melayani kedua kalinya, gembala berkata, Dr. Gibbs, saya dengar kamu ketemu dengan satu jemaat kami ya. Jemaat yang bekerja di hotel itu, wah dia malu lagi. Oh iya, kadang-kadang saya kelewatan. Gimana? Dia bilang apa? Oh, dia sangat diberkati dengan pelayananmu. Dia sungguh-sungguh berdoa selalu untuk pelayananmu. Dia menjadikan engkau sebagai panutan buat dia. Dr. Gibbs malu, dia katakan gini, nih saya kasih tahu Pak Gembala, apa yang saya katakan sepenuhnya kepada dia. Diceritakan semuanya dari A sampai Z. Gembala itu melihat dan berkata gini, Dr. Gibbs, ketika engkau berkata, you owe your mother an apology from the day of your birth. Engkau berhutang minta maaf kepada mamahmu sejak hari dari mana engkau dilahirkan. Tahukah engkau, dia nggak tahu siapa mamahnya, dia nggak tahu siapa papahnya, dia nggak tahu kapan dia dilahirkan. Beberapa hari setelah dia dilahirkan, dia dibuang di tumpukan sampah-sampah kardus-kardus. Kami gereja menemukan bayi ini, kami rawat, kami didik, kami besarkan sampai hari ini. Tidak pernah satu hari pun dia mengucapkan sumpah serapah. Tidak pernah komplain tentang apa-apa. Yang ada adalah pengucapan syukur kepada Tuhan. Dr. Gibbs sampai gemetar kakinya. Dia katakan, what does it take for me to be like her? Apa yang dibutuhkan supaya saya bisa menjadi seperti dia? Saya ingin menjadi seperti dia. Saya bicara di mimbar, saya melakukan ini, saya mengkhotbahkan kepada siswa-siswa sekolah Alkitab. Tapi saya jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Saya nggak mengerti perasaan Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang kita akan ditabrakkan dengan cara seperti ini, supaya kita belajar mengerti perasaan Tuhan. Tapi ketika saudara ditabrakkan seperti ini, rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu. Supaya engkau belajar, Tuhan, aku perlu semakin hari semakin bisa mengerti perasaan yang ada dalam hatimu. Bagaimana engkau merasa seperti wanita itu merasa. Saudaraku, hari-hari ini ke depan, ingat apa yang Tuhan Matius 19 tadi katakan. Ketika Yesus disebut berkenan, saya ajak saudara untuk melihat sekali lagi. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Coba Matius 12 ayat 18-19. Lihat itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, ini yang kita akan belajar. Bagaimana jiwanya bisa berkenan, bagaimana Kristus menggenapi tujuan supaya dia mengerti perasaan Bapa, sehingga kita dituntut untuk mengerti perasaan Kristus. Lihat apa yang Kristus lakukan. Ia tidak berbantah dan tidak berteriak. Orang tidak mendengar suaranya di jalan-jalan. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ini saudara bawa pulang sebagai bekal makan siang, makan sore hari ini. Tidak berbantah, tidak berteriak. Orang tidak mendengar suara Yesus berteriak-teriak di pinggir jalan ketika tangan Tuhan menempa dia. Hari-hari ini, kita nggak teriak-teriak, tapi kita teriak-teriak di medsos. Saya disakiti, saya dikecewakan, saya korban perasaan. Saudara mau belajar mengerti perasaan Yesus? Jangan berbantah,
Jangan cari kambing hitam. Coba toel kanan kiri. Udah jangan cari kambing hitam. Bilang, jangan cari kambing hitam. Jangan berbantah. Saudaraku, wanita muda ini yang ditemukan oleh Dr. David Gibbs tidak berbantah. Dengan begitu dia belajar mengerti perasaan yang ada pada Bapa. Dan bukan hanya jangan berbantah, jangan berteriak, jangan cari pembelaan, jangan ke kanan ke kiri cari pembelaan. Belajar untuk mengerti, biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Biarkan Tuhan merajut hatimu untuk bisa mengerti perasaan dia. Sekalipun kau diremas-remas, diperlakukan tidak adil, belajar untuk menyerahkan kembali kepada Tuhan. Supaya aku belajar mengerti perasaan yang ada dalam tangan Tuhan. Saudaraku, beberapa minggu yang lalu saya diundang melayani di satu jemaat di Los Angeles. Kemudian Bapak Gembala sebelum itu beberapa bulan sebelumnya dia katakan, Pak, bisa nggak ikut saya ke Phoenix, Arizona? Saya lihat jadwalnya, wah kayaknya nggak keburu. Kalau saya naik mobil dari Los Angeles ke Phoenix, Arizona itu 5 jam. Kalau saya terbang, saya baru nyampe mendarat di LA jam 5 sore. Pelayanan di sana jam 6 sore. Nggak keburu. Udahlah, lain waktu. Waktu saya di sana, dia cerita, kenapa saya paksa-paksa untuk saya melihat ke sana. Dia bilang gini, kami melayani jemaat. Dan ada sesuatu kegerakan yang luar biasa yang terjadi. Ada seorang ibu muda. Ibu muda ini kena polio. Dan polio itu dikhawatirkan oleh gereja lokal di sana. Karena polio itu bisa menular dari cairan tubuh manusia. Bapak Gembala datang mendoakan si ibu muda ini. Dia katakan gini, Ibu ayo kita berdoa. Oke Pak Gembala, didoakan. Setelah didoakan terus Bapak Gembala bilang gini, Ibu saya mau katakan sesuatu, suka nggak suka, tapi saya harus sampaikan. Jemaat tidak ingin ibu kembali lagi ke gereja. Jadi jangan kembali lagi. Oh ya Pak Gembala, maaf kalau saya salah. Tapi sekali lagi saya boleh nggak minta doa? Mau doa apa? Doakan supaya saya dipakai Tuhan untuk tujuan Tuhan. Bapak Gembala berkata gini, you don't understand. Kamu nggak mengerti apa yang saya sampaikan. God is finished with you. Tuhan udah selesai dengan kau. Ibu ini meneteskan air mata. No, you are wrong. Enggak begitu Bapak Gembala. Tuhan enggak selesai dengan saya. I am a very damaged good. Aku ini satu barang yang sudah begitu rusak. Tapi Tuhan enggak pernah selesai dengan saya. Tuhan akan tetap pakai saya. Yeremia 4 berkata begini, bejana yang rusak di tangan Tuhan, sekalipun dia rusak di tangan Tuhan, bisa dibentuk untuk menjadi tujuan Tuhan. I may be a damaged good, tapi Tuhan belum selesai dengan saya. Bapak Gembala gak mau mendoakan dia. Gak berapa lama gembalanya diganti. Gembala baru datang. Lalu gembala baru berkata, Ibu, gereja gak punya sekolah minggu. Kita gak punya orang-orang yang punya hati untuk mengajar anak-anak. Ibu mau gak melayani sekolah minggu? Oh siap. Dan saya udah punya satu murid, yaitu anak saya sendiri. Dia mulai dengan satu murid. Lama-kelamaan 2 murid, 3 murid, 5 murid. Dan mulai anak-anak di sekeliling orang-orang terlantar dijemputin, dibawa masuk ibadah. Waktu saya ada di LA, ada seorang tante, anak-anak muda dijemputin untuk ibadah bahasa Inggris. Dia ibadah dan ada mungkin 20-30 anak. Satu tante muda jemputin anak-anak ini. Saudaraku, kembali lagi ke kisah ini. Ibu ini mulai berpikir, wah ini masih banyak anak-anak yang perlu dijangkau. Dia lihat setiap hari Senin sampai Jumat ada bus sekolah yang mondar-mandir di Phoenix, Arizona. Tapi hari Minggu mobil-mobil bus sekolah itu nggak dipakai. Nggak pernah mondar-mandir. Dia berkata kepada anaknya, anak, ayo kita pergi ke perusahaan yang menyewakan bus. Kita mau minta supaya hari Minggu bus ini dipakai untuk jemputin anak-anak ke sekolah Minggu. Anaknya bilang, Mami, udahlah Mami nggak usah macam-macam. Itu bus itu bukan buat sukarela. Itu bus bukan untuk foya-foya untuk dipakai pelayanan. Itu bus disewakan atau dijual. Oh, kamu gak mengerti perasaan Tuhan. Ayo kita pergi ke sana. Maminya tenteng itu anak bawa ke perusahaan bus. Dia katakan kepada manajernya, saya perlu bus minimal 2 setiap hari Minggu untuk jemputin anak-anak sekolah.
Ini manajer bingung-bingung, ini orang gila apa orang blow on atau saya yang bingung. Dia bilang, ibu mau beli atau apa? Oh enggak, saya enggak punya duit. Ibu mau sewa? Enggak, saya juga enggak mau sewa. Lalu maksudnya gimana bu? Saya perlu bus 2 setiap hari Minggu untuk jemputin anak-anak sekolah. Ini manajer bingung, dia pikir udah nih orang gila, biarin owner bicara sama orang gila. Dipanggil ownernya, diceritakan. Ownernya datang dengan pesimis, dia katakan, aduh saya nggak mengerti ini. Beberapa hari sesuatu gundah gulana terjadi di hati saya. Udahlah gini bu, saya nggak mau banyak bicara. Saya akan siapkan 2 bus. Ini Lemon nggak kooperatif nih. Saya siapkan 2 bus hari Minggu, tapi hanya 2 bus. Syaratnya begini, pastikan Tuhan yang suruh kamu kasih tahu Tuhan bahwa saya ikut terlibat di sini. Oh pasti saya akan berdoa, saya akan kasih tahu Tuhan bahwa owner daripada perusahaan bus ini mau terlibat dalam proyek ini. Dikirim 2 bus dan itu satu-satunya sekali itu aja dikirim 2 bus di hari Minggu. Hari Minggu berikutnya dikirim 3 bus, 4 bus. Sekarang 18 bus dikirim jemputin anak-anak setiap hari Minggu. Saudaraku, orang yang dilecehkan, orang yang hamba Tuhan berkata, God is finished with you. Tuhan sudah selesai dengan kau. Oh, Tuhan belum selesai. Masih ada sesuatu yang di depan yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saya. Kenapa orang ini bisa begini? Karena dia mengerti perasaan bapaknya. Dia tahu detak jantung papahnya. Sehingga dia bergerak sesuai dengan perasaan bapaknya. Damage yang akan terjadi bagi orang yang mengerti perasaan bapaknya itu permanen. Saya berdoa supaya setiap kita di tempat ini mengerti perasaan Tuhan. Jangan berbantah, jangan bersungut-sungut, jangan berteriak-teriak. Yesus tidak memperdengarkan suaranya di jalan-jalan. Dia berdoa kepada Bapaknya. Biarkan tangan Bapa yang bekerja. Biarkan tangannya merendah perasaannya di dalam hatimu. Saudara mau melakukan ini mulai hari ini? Kenali perasaan Tuhan. Di dalam satu perjalanan covenant, di titik terakhir, titik penentuan, di grand finale. Kalau Yusuf itu gagal menggenapi, kalau Yusuf itu menolak rencana Tuhan, maka bubarlah semuanya. Tetapi Tuhan tahu, ini orang mengerti perasaanku. Tuhan katakan, Yusuf, kamu lakukan ini. Ya Tuhan, aku lakukan. Yusuf tenteng istrimu ke Mesir. Ya Tuhan, aku tenteng istrinya ke Mesir. Keluar dari Mesir masuk ke tanah Yudea. Aku tenteng ke tanah Yudea. Sekarang masuk ke Nazaret. Dia ikuti semua nasihat Tuhan. Hari ini saya ingin sampaikan. Inilah bukti orang yang mengerti perasaannya Tuhan. Dia akan tahu kemana hati Bapa bergerak. Hari-hari ini saudaraku, gereja perlu terus belajar mendekat dengan hatinya Tuhan. Sampai engkau mendengar detak jantungnya Tuhan. Bisa memahami kerinduan Bapa. Tundukkan kepala, semua mata tertutup. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Hiralaba shikanaralaba. Shikanaralaba sandara. Tuhan firman mintalah. Tuhan firman carilah. Tuhan firman ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Saudara, hari ini saya ingin berdoa sebagai hamba Tuhan. Saya akan minta Bapa yang saya sembah, Tuhan yang saya layani, untuk mencurahkan jiwa yang sama yang ada dalam Yesus Kristus. Supaya kita memiliki pikiran dan perasaan yang ada juga dalam Yesus. Kalau itu kerinduanmu, untuk mengerti perasaan ayahmu, perasaan papahmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara gak perlu ikutin yang lain. Biar Tuhan bicara. Supaya Tuhan betul-betul curahkan rajut perasaannya dalam perasaanmu. Sekarang letakkan tanganmu di dadamu masing-masing. Izinkan saya berdoa. Biar tangan Tuhan selalu terbuka. Tuhan hamba berdoa. Mereka minta perasaan
Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Tuhan berkati umat-Mu, pulihkan mereka. Berikan jiwa yang ada dalam diri sendiri Tuhan, supaya kami mengerti pikiran dan perasaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tangan Bapa memberikan mulai pada yang minta. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati setiap pribadi di tempat ini. Biar kami belajar terus mengerti perasaan Tuhan. Supaya ketika kami berada di titik the grand finale, ketika Tuhan ingin menarikkan sekarang waktunya, this is the only time, bahwa semua yang Tuhan rancangkan, Tuhan persiapkan ribuan tahun sebelumnya pada zaman Abraham, sekarang ada di depan mata kami. Dan kalau itu membutuhkan pengorbanan perasaan kami, biar kehendak Tuhan jadi. Supaya kami menggenapi tujuan Tuhan seperti Yusuf menggenapi tujuan Tuhan. Kami mau belajar seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita